bintang, wahai junjungan, salawat dan salam mohon syafaat, salawat dan salam mohon syafaat. Ya Safwat Allah, panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bersama guru kami Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ibu Ustadzah Haji Atiqah Nur Ali MA, Ustadzah Haji Wardah Nur Ali, Ustadzah Haji Abidah Nur Ali, Ustadzah Haji Nur Sa'adah, Ustadzah Rifqiyati, Ustadzah Nikmah, dan seluruh para asatidzah, khususnya dari Dewan Guru Pondok Pesantren Taqwa Putri dan para asatijah Jide, Umi, semuanya yang tidak dapat saya sebutkan, mohon maaf, insyaallah tidak mau lagi rasa ta'zim dan hormat saya terhadap beliau-beliau. Ibu-ibu jamaah Majlis Taklim yang walimatus safar, yang mudah-mudahan pada hari ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa syukur yang luar biasa saya ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin beliau, dengan izin Allah, saya dan suami diizinkan berangkat haji pada tahun ini. Walaupun mungkin daftar tunggu saya pada saat itu 2033. Dengan izin Allah, dengan ridha Allah, saya diizinkan berangkat tahun ini. Wasilah yang pertama melalui orang tua saya, yang mana bapak dan ibu saya waktu haji tahun 2015, beliau cerita sempat lihat saya di sana. Beliau cerita lihat saya sambil nangis-nangis sama temannya. Dia bilang di situ ada saya. Padahal dari sekian anaknya semuanya didoakan, gak ada yang terlewat. Cuma pada saat itu ibu saya memanggil saya di situ. Ketika disadarkan temannya bahwa di situ tidak ada saya. Ketika beliau pulang, beliau selalu mendoakan saya untuk daftar haji. 2 tahun selang beliau pulang, berkat doa beliau dan wasilah dari Pondok Pesantren Taqwa Putri, Ibu Pimpinan Pondok Pesantren Taqwa Putri, seluruh anak daripada almarhum al-maghfurah. Terima kasih Ustazah, wasilah dari pesantren tadi dikatakan oleh Ustazah Abidah, saya dipanggil dan diberikan 1 porsi untuk berangkat haji pada tahun 2017 pada saat itu. Luar biasa, saya nangis, saya terima. Ini adalah mungkin doa dari orang tua saya, ya, melalui tempat bakti saya, tempat ngabdi saya, ibu kedua saya, yaitu Pondok Pesantren Taqwa Putri, yang sampai saat ini saya tetap mengabdi di pondok itu selagi saya dibutuhkan. Alhamdulillah, saya diberangkatkan dari pondok pesantren. Dengan hasil musyawarah, saya mengajak bersama suami untuk daftar. Berkah dari semuanya, alhamdulillah Allah izinkan saya berangkat di tahun ini dengan lancar. Ya, walaupun mungkin pada saat ini biaya haji begitu mahal, tapi Allah mudahkan ketika Allah sudah memanggil. Allah berikan rizki dari mana saja. Alhamdulillah semuanya lancar dan mudah. Ini berkat doa khususnya dari orang tua saya dan dari guru-guru saya dan seluruh jamaah yang hadir. Terima kasih atas doa-doa semuanya. Mudah-mudahan kehadiran jamaah sekalian di sini menjadi wasilah niat baik untuk menunaikan ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima. Saya yakin tidak ada sedikit pun yang tidak mau untuk berziarah ke Makkah dan Madinah. Yang sudah pergi pun ingin kembali.
yang belum apalagi mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu jamaah sekalian menjadi doa Allah ijabah, Allah kabul semuanya, Allah panggil melalui jalan apapun untuk menuju Baitullah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, ungkapan rasa syukur saya terhadap keluarga saya. Alhamdulillah saya punya 2 anak kecil, Ustazah. Anak laki-laki saya itu anak spesial buat saya dan suami saya. Maka saya sangat menitipkan kepada kedua orang tua saya, kepada abang saya, adik saya, mamang, encing, peng, semua yang ada di lingkungan. Tolong jaga anak saya titip anak saya. Semoga sabar. Semoga sabar ngurus anak saya titip. Doakan saya biar kembali ke tanah air selamat, sehat, bawa haji mabrur dan mabrurah. Mohon maaf khususnya kepada keluarga jika banyak kesalahan yang saya lakukan secara sengaja ataupun tidak. Kepada seluruh jamaah yang hadir, mungkin kalau saya sering bicara di depan ibu-ibu ada kata-kata yang kurang enak di hati, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya Bunda, Majlis Talim Asyifa, Majlis Talim Anisaiyah, Majlis Talim Anur, semua jamaah yang hadir di sini, maafkan saya atas segala kesalahan yang saya lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Khususnya kepada seluruh Dewan Guru, Ustazah, karena memang keseharian saya penuh di pondok. Mohon maaf Ustazah kalau saya banyak salah, mohon doanya, mohon ridhonya, biar ibadah saya lancar, di sana sehat, kembali ke tanah air selamat dan membawa haji yang mabrurah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah cukup siang. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu menghapus segala kesalahan, dosa yang pernah saya lakukan secara tidak sengaja atau sengaja, agar ibadah saya lancar tanpa halangan apapun. Mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya sudah memaafkan. Mudah-mudahan tinggal menjaga kesehatan agar ibadah di sana lancar. Ya amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Jamuannya mungkin takutnya ada yang kelewat karena alhamdulillah luar biasa banyak yang datang untuk mendoakan saya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau nggak keurus. Mohon maaf mungkin ada yang belum dapat menunya. Mohon dimaklum dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Buat Jidre, buat semua ustazah Dina Tinggi, ustazah semuanya mohon maaf, mohon doa buat saya khususnya. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ustazah Yaya. Alhamdulillah, Masya Allah, ketika Allah berkata kun fayakun, Allah dengan kuasanya. Dari cerita Ustazah, mungkin kita yang hadir di sini semakin meyakinkan keimanan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, langsung saja acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustazah Hajah Atiqah Nur Ali MA, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim wa ala barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Terhormati dan kita muliakan calon Dayufur Rahman Ustazah Hajah Yayan Dailami bersama Bapak Haji Jawatul Ahmad, Hadratil Mukarramat segenap para ustazah, terutama sahibatul qaryah ummi kita Ustazah Hajah Darmiyah, Ibu Hajah Mariana,
Selalu ibu sekalian kita kenang, karena kedua beliaunya adalah pewaris dari orang tua kita, yaitu Umi Ustazah Hajah Faridah. Jadi kalau saya kemari, ibu selalu mengenang beliau. Dulu ketika saya kemari sama emak saya, Ustazah Hajah Rahmah, Nini Hajah Rahmah, selalu ke rumah Ibu Hajah Faridah. Doanya Ibu Hajah Faridah itu panjang sekali. Kalau doa sudah kita naik ke atas, tangan kita ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, nggak berhenti doanya itu. Itu doa yang kita kenal dari Al-Mafullah, guru kita. Juga Ustazah Hajah Abidah Nur, Ustazah Hajah Nurus Sa'adah, Ustazah Hajah Rifqiyati, mewakili Ustazah Hajah Salihah Nur, Ustazah Hajah Purnama Sari, Ustazah Ika Barkah, mewakili Ustazah Hajah Ulfah Nur. Bersama saya Ustazah Hajah Wardah Nur dan banyak guru-guru yang lain yang hadir, termasuk tentunya para ibu, para ustazah di sini dan jamaahnya. Para ibu sekalian, ini penyakit orang tua, biasanya susah tidur. Tadi malam ibu sekalian, saya sudah subuh baru terasa sedikit tidur sebentar, matanya kering. Ini biasa saya katakan tadi, penyakit orang tua yang kadang-kadang tiba-tiba saja kok tidur agak susah. Di mobil saya cerita Ustazah Hajah Wardah pun sama dengan saya tadi malam, nggak tidur beliau itu. Mudah-mudahan gak ada hal apa-apa, mudah-mudahan ibu ya menyampaikan sedikit tausiah kepada calon Duyufur Rahman kita. Para ibu sekalian, selalu saya katakan Ratibul Hadir itu kita mendoakan dan minta didoakan. Mendoakan baca Duyufur Rahman, mudah-mudahan selamat di perjalanannya, dari mulai berangkat kembali ke tanah air nanti, haji yang makbul, haji yang mabrur. Dan kita pun tentunya nggak berangkat tahun ini, mudah-mudahan Allah berangkatkan di tahun-tahun yang akan datang, minimal bisa melaksanakan ibadah umrah minimal. Ustazah Yayan, ibu sekalian, daftar 2017, udah berangkat sekarang, tergantung pada Allah tentunya. Saya daftar 2014, ibu belum berangkat sampai sekarang. Ya, pulang haji 2014 langsung saya daftar lagi, karena saya ingin tadi bid'al haji 5 tahun sekali berangkat haji. Biasanya yang lain-lain 5 tahun berangkat, 5 tahun berangkat. 2014 saya daftar haji, apa kata orang dari Kemenak, antri 12 tahun. Berarti ibu sekalian 2026 tambah Covid 3 tahun. Artinya ibu sekalian baru 5 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan sama dengan beliau, mudah-mudahan ibu ya tahun depan insyaallah berangkatkan, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Para ibu sekalian, yang berangkat ini ustazah, yang tentunya akan nanti dia di sana keistimewaan Mekah dan Madinah. Di Mekah yang pertama ada Ka'bah Baitullah, Baitul Atiq, rumah yang paling tua. Belum ada yang lain-lain, Allah bangun. Adalah yang pertama di dunia Baitul Atiq, namanya Ka'bah Baitullah, menjadi Ka'bah kita umat Islam. Itu yang pertama.
Selama ini orang haji, orang sholat hanya pakai sajadah, gambar Ka'bah di depannya, nggak lihat apanya, Ka'bahnya. Besok saja ya jangan suami begitu sampai Masjidil Haram kelihatan Ka'bah langsung wujudnya itu. Di rumah yang paling tua Baitullah. Yang kedua, ibu di Mekah ada apa lagi? Tempat lahirnya Rasulullah. Itu persis di mana depan Masjidil Haram. Tapi sekarang pakai buat yang lain-lain. Biasanya banyak orang dagang air zam-zam samping-sampingnya. Besok nih Ustazah Yayan jangan tinggal. Kita lihat maulid Rasulullah tempatnya Nabi dilahirkan. Yang ketiga apa? Satu-satunya tempat yang diwajibkan kita hadiri bagi yang mampu. Banyak orang kaya jalan-jalan kemana? Ke Eropa. Itu nggak wajib. Justru yang diwajibkan adalah nanti kemana kita? Ke Masjidil Haram, Mekah dan Madinah. Maka Nabi katakan sebuah hadis, man malaka zadan wa rahilatan falam yahujja lam yamut. Bisa Yahudian atau Nasranian. Siapa yang punya uang, ada kendaraan, gak pergi haji, matinya mati su'ul khatimah. Kira-kira itu pengen mati su'ul khatimah? Gak kepengen, langkah, maka kita gak mau bilang. Mau kemana kita? Hanya sunnah hukumnya bagi yang mampu. Buat orang yang punya kemampuan wajib datang ke Mekah, Madinah, terutama buat haji dan buat umrah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada satu jengkal tanah yang merupakan tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejengkal tanah di mana? Hajar Aswad. Kampung kita begitu luasnya, nggak ada tangan kanannya Allah itu. Nggak perlu kita salaman. Tapi ketika kita nanti sudah haram ada tangan kanannya Allah, kita salaman di situ jengkal tanah. Tangan kanannya Allah. Mereka misalnya asal dia minullah, dia ibadah. Allah punya tangan kanan. Di mana? Di Masjidil Haram, Hajar Aswad itu. Kalau ibu tadi saya datang, Ustazah datang, salaman sama saya, nggak semuanya saya kasih tangan ibu. Kalau semuanya salaman sama saya nggak masuk. Iya kan? Ada yang cium pipi saya, nanti dulu, jangan cium pipi dulu. Kelamaan nanti saya masuknya kemari. Tangan kanan guru itu boleh, kita jabat tangan boleh tidak. Tapi kan nanti ibu pergi haji, ada tangan Allah, Hajar Aswad namanya. Itu sejengkal tanah, orang tanah kalangan Allah di situ. Yang kelima apa? Ibadah Masjidil Haram itu Mekah termasuk pahalanya 100.000 kali lipat. Kita ke tempat yang lain, ibadah yang lain besar pahalanya. Maka orang berbesar pulang berapa waktu dia di Mekah dan di Madinah. Yang lain apa di antaranya lain? Maksudnya yang khusyuk. Para ibu sekalian, sudah saya katakan kemarin ketika tempat yang lain. Begitu kita nanti sampai di miqat, biasanya kalau kita di sini miqatnya yang gampang saja jeda, kita langsung niat haji. Baca talbiyah, mata jangan keliuran, jangan macam-macam. Tadi talbiyah dibaca ibu sekalian setengah jam lebih. Alhamdulillah. Itu bukan talbiyahnya orang haji, talbiyahnya kita. Kapan saya ke Mekah? Kapan saya ke Mekah? Talbiyahnya kita ketika mati. Besok orang haji talbiyahnya bukan itu, ya Allah saya datang.
Saya datang, mata jangan lihat yang lain-lain, banyak bahagia sebanyak-banyak. Yang khusyuk kita baca. Berikutnya apalagi keistimewaan Mekah itu, para ibu sekalian. Satu-satunya tempat yang gak bisa datang selain orang Islam. Maka besok nih Ustaz Yayat lihat tuh, begitu masuk kota Mekah, mamnu duhul li ghairil muslimin, dilarang masuk bagi selain orang muslim. Coba di Tanah Tinggi ada orang Cina banyak, Ujung Harapan orang Cina banyak, Kristen banyak ibu. Tapi nanti kalau di Mekah nggak ada orang selain orang Islam, semua orang Islam. Ketemu kita hanya satu ucapan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata mereka. Saudara kita semua nanti di sana. Apa yang lain-lain banyak lagi saya kira, itu di antaranya saja keistimewaan dari kota Mekah. Mekah itu banyak nama, Bekah dikatakan. Kemarin sudah saya jelaskan, dia ada Sumia di Bekah. Kenapa dikatakan Bekah? Pertama izdiham, banyaknya orang kumpul di kota Mekah, bukan ribuan, jutaan. Orang haji 3 juta lebih kumpul di Mekah dari mulai tanggal berapa? Dari mulai awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, orang semua kumpul di Mekah, semuanya penuh dan manusia izdiham. Sekarang saja segini ibu katakan ini, kita mau ketemu sama saudara susah nyarinya. Nanti di sana apalah kumpulnya manusia jutaan bukan ribuan saya katakan tadi. Kemudian yang kedua, bakaya buku anakul jababiro, jangan sombong di sana. Abraham orang apa hancur di kota Mekah karena kesombongan. Jauhkan sifat takabur kita. Apa yang Allah berikan pada kita? Apakah kekayaan? Apakah pangkat-pangkat jabatan yang tinggi? Apakah yang lain-lain? Jangan dibawa. Kita bukan tamu manusia, tamu siapa? Tamu Allah. Bakaya mungkin ketika banyak nangis saya ya. Beliau masih muda ibu. Kira-kira kalau kita tanya sekarang, dosa yang muda sama dosa yang lebih tua banyakan mana? Belum tentu. Belum tentu ibu. Dosa yang sebawaan sering baca doa, istighfar. Ibu Darmi ibu, ini paling tua di sini sekarang. Guru kita ibu, umi kita. Maka saya kalau ibu lebaran ke rumah saya nggak tahu dari mana. Alhamdulillah, tiap tahun Ustaz Darmi ibu bawa orang kampung dari sini semakin banyak yang lebaran. Saya nggak tahu dari mana yang datang ini. Pas lihat beliau, oh orang Tanah Rahmat. Orang Kemang dulu ketika Ustazah Haja Barakah Inayatillah masih ada. Kalau datang lebaran ke rumah saya 15 bus, 16 bus. Satu bus 40 orang. Coba kalau 16 bus berapa? Alhamdulillah. Sekarang digantikan sama putrinya Ustazah Tuti Nurainiyah. Udah berkurang ibu, bukan 18 bus. Dia bawa hanya 8 mobil kemarin. Kalah sama orang mana? Orang Tanah Rahmat. Nah, para ibu sekalian begitu nyanyi beliau. Oh, orang Tanah Rahmat. Alhamdulillah. Ini guru kita ibu nih. Masa begitu datang tadi yang saya cari beliau. Mana Umi Darmi? Itu salaman dan beliau. Alhamdulillah. Umurnya tuaan beliau. Dan sesuatu kira-kira dosanya banyakkan mana? Belum tentu banyakkan beliau itu ya.
Beliau banyak istighfarnya, banyak baca doanya, sudah mulai jaga lisannya, bahasanya enak, yang mudah bahkan sekebalikan. Para ibu takfir dulu Mekah itu, mustajabud dakwah Mekah itu. Ini keistimewaan yang Ustazah Yayat. Langsung kemana? Ke Madinah. Di Madinah pun ada keistimewaannya. Kalau kata anak-anak dari belajar sejarah, Madinah itu namanya Yathrib awalnya, itu kota Yathrib. Kok diganti Madinah? Yathrib kota hina. Yathrib hina. Kota hina Yathrib itu. Begitu Nabi datang, jangan pakai Yathrib. Madinah bukan kota hina. Ini bukan kota hina. Saya ganti namanya dengan nama Madinah, bukan dengan nama Yathrib. Kenapa diganti dengan nama Madinah oleh Rasulullah? Satu Madinah, dana. Kata-kata dana, orang dekat kepada Allah, taat pada Allah. Makanya para ibu, kalau sekarang kita kadang-kadang melihat di Mekah sudah ada perubahan. Azan berkumandang Masjidil Haram. Sementara orang yang di Mekah yang punya toko enak aja jagain tokonya. Dulu kemana kita pergi di Madinah, di Mekah selalu kedengaran suara sautul Quran. Sekarang udah mulai ada suara Ummu Kulthum, suara yang lain-lainnya. Itu kota Mekah. Tapi Madinah begitu azan berkumandang langsung tutup semua toko. Atau ada orang yang dekat pada Allah, Madinah gitu. Yang kedua, kenapa dikatakan Madinah? Madinah itu artinya apa? Bercahaya. Cahaya Allah, cahaya Rasulullah, semuanya ada di kota Madinah. Para ibu dengarkan yang belakang. Saya bukan ceramah ibu ya. Katakan Madinah, kenapa? Karena kota yang bercahaya di sana. Ibu lihat kota Madinah, masya Allah, tabarakallah. Begitu masuk dari kota Mekah ke Madinah kita, semuanya kelihatan terang benderang, baik siang apalagi malam. Madinatul Rasul. Yang ketiga, Thayyibah, Thayyibatul Ma'isyah. Kenapa dikatakan Madinah kota Thayyibah? Orang yang gak ada yang miskin di kota Madinah itu, semuanya kaya-kaya. Alhamdulillah. Itu nama Madinah diganti dari kata Yathrib awalnya itu. Apa keistimewaan kota Madinah? Di antaranya saja, satu, tempat hijrahnya Rasulullah. Nabi hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Itu yang pertama. Silakan para ustazah yang belajar sejarah. Yang kedua, makamnya Rasulullah ada di kota Madinah. Ziarah ke makam Nabi itu Ustazah Yayat dan kawan-kawannya. Maaf Ustazah Yayat, nama suami Jawatun Ahmad. Saya sih kan suka pakai bahasa Arab ibu ya. Jawatun, Jawatun, bukan ganti nama, bukan. Mungkin dulu bukan Jawatun, kan gak ngerti nama artinya tuh Jawatun tuh apa. Mungkin orang ibu Jawad, mahwal Jawad, orang yang pemurah. Allah Jawadun, yuhibbul jud. Allah maha pemurah, suka orang-orang yang murah. Mungkin namanya Jawad, mungkin bukan Jawatun. Ya ibu ya, nah KTP-nya ibu ya, tidak KTP-nya. Kenapa saya ratib kayak begini? Diundang sama orang yang ratib. Siapa namanya? Muhina. Saya gak enak ibu nyebutnya. Muhina, orang yang hina. Ibu ya. Al-Islam ismun doa.
nama separuh daripada doa. Kalau dai lami mungkin saja karena ada perawi dai lami mungkin itu. Hanya biasanya nama laki-laki biasanya dipakai dan beliau dan apa-apa. Akhirnya saya ganti ke nama orang namanya Muhina. Jangan Muhina, Mutmainnah. Apa sekarang? Siapa namanya? Haji Mutmainnah. Pal namanya Muhina. Cakep enggak? Cakep. Saya nggak ganti nama ini. Ya. Ini sih tadi saya kata Jawatun gitu ya. Ya. Kayak mungkin bukan Jawatun, Jawa. Gitu. Maha pemurah, orangnya murah tangannya, ibu gak pelit. Kalau seneng pada orang yang Jawa dia tadi. Udah nyempeng dikit ibu, nyempeng dikit ya. Di para ibu sekalian, juga dengan Madinah tadi itu ada makam Rasulullah di sana. Langsung kata Nabi, man zara qabri ba'da mauti wajal syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang ziarah ke makam aku sekematian aku, wajib sampai nanti hari kiamat. Orang tolong hari yang nanti dengan apa? Dan syafaatnya Nabi karena ziarah ke makam Rasulullah. Para ibu sekalian, orang haji itu banyak manfaatnya syafaat Nabi. Pertama, makam Rasulullah kita ziarahi dan dapat syafaat Nabi. Kedua, orang yang tawaf di Ka'bah Baitullah dapat syafaat Nabi. Yang ketiga siapa yang sekarang orang yang banyak baca Al-Quran? Ini tiga-tiganya ada nih orang haji. Satu, dia tawaf di Ka'bah Baitullah. Yang kedua, ke makam Rasulullah. Yang ketiga, rajin baca Al-Quran. Besok kiamat terus ketiga ini ngelilingin kita ini. Mana Ustazah Yeyen, mana yang lain-lainnya dikasih 3 syafaat. Kalau dikatakan haji tahun ini ibu sekalian lebih mahal, masih murah dibandingkan pahala haji kita peroleh nanti di sana. Kenapa orang haji gak ada yang miskin, nanti akan lebih Allah berikan kekayaan. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga apa ibu sekalian? Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya. Ibu sembahyang zuhur nih 8 rakaat capek. Biasanya 4 rakaat. Apalagi ribuan rakaat apalagi. Tapi saya bilang kemarin jangan kayak orang dari Jati Asih. Dokter ibu pulang haji nggak sholat. Apa kata dia? Masih ngutangin sholat selama haji di Mekah di Madinah, nggak perlu sholat lagi. Itu orang Jati Asih. Itu kata orang Jati Asih begitu. Tapi saya kenal sama dokternya. Kalau kita kenalin ke dokter itu jangan. Dokter enggak sholat gara-gara haji. Paham ibu? Yang keempat, masih ada kubah dan siapa belatai lihat Ustazah Yeyen. Anak saya pernah saya ajak umroh. Kemudian saya kenalin, ini masih MI mereka ini. Ini masih ada Kubah, masih yang pertama Nabi bangun ketika dihijrah ke Madinah. Gurunya belum pernah haji. Dia bilang ketika pelajaran, masih yang pertama, Nabi bangun di mana adalah Masjid Nabawi. Pulang ibu nanya saya, "Mah, itu benar itu?" Ini mungkin karena gurunya ibu sekalian kurang baca sejarah Islam. Maka besok nih Ustazah yang ke Kubah. Sembahyang apa lagi? Kalau kita bisa sembahyang duhanya di mana? Di Kubah. Pahalanya besar di Kubah itu. Qiblatain sebelahnya. Nabi ketika oleh Allah diperintahkan kiblatnya pindah kemana? Ke Palestina, Baitul Maqdis. Diganti kembali kemana? Ke Mekah lagi. 2 kiblat.
masjid ini berapa itu, belum lagi yang lain-lain saya nggak cerita itu, karena ini bukan pelajaran sejarah, bukan. Selalu saya katakan kalau ustazah pergi haji bukan hanya ibadahnya saja, itu pesejarah, laksanakan, datengin itu. Insya Allah akan banyak nanti pengalaman yang beliau bisa ajarkan kepada yang lainnya, lebih bagus, sempurna dibandingkan kalau hanya baca kitabnya saja. Sajayati pernah ke Kairo, Ustazah Abidah pernah ke Kairo, Ustazah Wardah pernah ke Kairo. Ibu coba dengerin cerita piramid dari Ustazah yang pernah ke Kairo sama yang hanya baca buku lengkapan mana. Itu kira-kira. Para ibu sekalian, sudah keistimewaan Mekah dan Madinah. Sekarang yang kedua, selalu ataqwa ambil haji ifrad. Ayatnya dipakai oleh Pak Kiai ketika itu, wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji itu ada 3 macam. Ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Kalau haji tamattu, haji dulu baru umrah. Haji tamattu namanya, banyak dipakai orang-orang kita nih, berangkat duluan haji tamattu, ada damnya ya. Kalau haji ifrad ibu sekalian, haji dulu baru umrah. Udah haji selesai baru umrah, namanya haji apa? Haji ifrad. Jadi kalau tamattu umrah baru haji, kalau ifrad haji baru umrah. Kalau qiran, sekali keluar dari rumah kemana Arafah langsung niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Niat dua-duanya haji dan umrah. Kita gak makan niat dua, niatnya satu, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kenapa kok haji ini ibu dipilih oleh ataqwa haji ifrad? Kenapa? Ifrad itu haji yang paling besar pahalanya insya Allah. Yang pertama, haji yang gak ada tambelannya adalah haji ifrad, gak ada damnya, jabaron. Kalau bahasa orang tafsir Imam Nawawi mengatakan jabaron, ada tambelan. Ibu pakai baju sekarang nih kemari, ini bukan baju baru, bukan baju mahal. Ibu lihat yang saya pakai masih cakep, dipakai karena gak ada tambelannya. Coba andai kata pakai baju tak ada tambelannya, cakep. Demikian pula kita punya haji tamattu ada tambelannya, qiran ada tambelannya, ifrad gak ada tambelannya. Ini maka dipilih oleh Pak Kiai hajinya haji apa? Ifrad. Dia gak punya tambelan haji kita, gak ada damnya haji kita. Yang kedua, ihram paling lama haji ifrad. Ini sudah yakin ke rumah saya ibu sekalian, paduan puasa undangnya. Sabtu sebelumnya Ustazah Wardah ada acara. Sabtu berikutnya Ustazah Aziza ibu sekalian yang akan berangkat juga haji sama ataqwa ada acara. Udah ente saja ya, Sabtu sekarang ini tanggal 1 Juni. Kebetulan waktu itu ibu saya harus ada pengajian di Wates, tapi akhirnya diundur. Kenapa? Karena nanti tanggal 11 juga di sini juga tempatnya pengajian Umah untuk 0115. Nah saya katakan nggak ada satu tempat, saya 2 kali datang. Udah sekarang ini saya kosongin di sana. Nah para ibu sekalian, mundur terus, maju terus. Tanggal berapa? Katanya malam Jumat besok. Kemarin ketika kita kumpul lagi, berangkatnya diajukan lagi Rabu besok. Ini berarti saja yang besok pakai ihram kurang lebih 14 hari. Semakin maju ihramnya semakin lama.
Insya Allah enteng, tergantung niatnya. Hanya yang penting ibu sekalian, ihram ini pelihara. Ihramnya lama. Kan kata peribahasa, al-ujur ala qadril masyaqqah. Pahala tergantung kesulitan. Semakin banyak kesulitan, pahalanya semakin besar. Nah, orang tertentu dia hanya ihramnya dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Qiran pun demikian juga, berangkat berbagai ihram. Tapi Ustazah yang besok sekarang begitu sampai dia dan Rabu dia berangkat, Kamis dia terbang, dan mulai hari Jumat atau Jumat malam dia sudah mulai niat ihram dari Jeddah sampai tanggal 10 Zulhijjah atau Jumrah Aqabah yang pertama. Besar pahalanya insya Allah. Kenapa al-ujur ala qadril masyaqqah? Tadi pahala tergantung kesulitan yang Allah berikan pada kita rasakan. Oleh itu para saudara dan kawan-kawan termasuk Bapak Jawatun ya, kamu diganti ibu sekalian di sana di Mina gantinya. Cerita lagi ibu nih, ada orang kalau manggil suaminya babalu, ada kayak begitu. Ada. Ketika kita ngantar jumrah ibu dia ketinggalan bapaknya babalu ibu. Telinga saya dengar kurang enak. Begitu mau terjun selesai Aqabah, langsung saya bilang sama dia dengan suaminya, sini sama saya, Ustazah, udah jangan manggil babalu, maklum, ganti panggil apa? Bang Haji. Pertama ibu kata dia gak enak manggilnya, udah depan saya, Watin bilang Bang Haji. Sampai sekarang ibu Bang Haji manggil. Cerita ibu ya, itu di Mina. Kalau di kampung saya bilang nasi kuning, kau di kampung. Nah kau di Mina, ibu tadi nggak makan nasi kuning, pakai apa aja lah. Ganti nama Jawatun sama aku. Kalau diganti. Maaf Pak Jawatun kalau dengar. Ya, para ibu sekalian, karena tadi sudah pakai ihram dengan niat haji, yang pertama pesan saya, pelihara kain ihramnya. Jangan kelihatan auratnya, hanya muka dan telapak tangan yang boleh. Buka bajunya di kamar mandi. Bapak-bapak banyak yang pakai ihram, usernya kemana-mana. Ada? Banyak yang begitu? Banyak ibu. Ke ihram, pusar kemana-mana ibu. Jangan. Pelihara kain ihramnya. Yang kedua, pelihara larangan ihram. Jangan pakai wangi-wangian ya. Demikian pula nyisir, jangan pakai segala macam. Jaga kuku, jaga rambut, jangan bunuh binatang dan lain-lainnya. Saya nggak jelaskan larangan ihram. Yang ketiga, pelihara akhlak yang bagus. Insya Allah. Para ibu sekalian, ini kata Umar lagi nih. Umar bilang begini, al-wafdu katsir wal hajju qalil. Haji itu berat, tapi banyak orang pengen haji. Ibu orang Tanah Rahman pengen haji? Saya tanya, pengen haji? Pengen. Saudarain berangkat haji, kita hanya pengen haji. Apa punya niat haji, sama pahalanya. Pengen haji, yang berangkat haji ibu sekalian punya pahala berangkat haji. Kita hanya pengen pergi haji. Yang pengen pergi haji, niat pergi haji, pahalanya sama orang yang berangkat haji. Orang kasih ini pengen haji, punya duit? Kagak. Pahalanya besar, sama dengan yang berangkat haji. Al-wafdu katsir wal hajju qalil. Berangkat haji banyak, sementara kecil haji sangat sedikit sekali. Limaza? Ini pertanyaannya kata Ustazah Yati dalam pelajaran anak-anak di santri atau putri. Limaza? Kenapa?
Yang pertama, niatnya kurang ikhlas. Niatnya kurang ikhlas. Kata Nabi kita lagi sebuah hadisnya, idza kan akhir zaman fakanal haji arba'ati nafarin. Akhir zaman nanti orang haji ada 4 tipe, ada 4 golongan. Siapa 4 itu? Yang pertama, al-aghniya lisiyahah. Orang kaya haji pengen piknik. Apa niatnya? Piknik niatnya. Kemana-mana sudah 31, saya belum pernah pengen tahu Mekah Madinah kayak apa. Niat bukan haji. Lisiyahah, niatnya karena piknik. Itu yang pertama. Yang kedua, wal fuqara lil masalah. Orang miskin haji buat ngemis di sana. Banyak pengemis, Ibu. Orang haji dari Pakistan, dari mana-mana datang ke sana itu. Kemudian sampai di sana jadi pengemis mereka. Kalau ibu jalan-jalan, jangan ke di tempat yang lain. Di mana? Di Jabal Rahmah. Banyak pada duduk, ibu ya. Kakinya doang yang kelihatan, atau tangan sini yang kelihatan. Ini sembunyikan ibu, hanya ini yang kelihatan. Ngapain mereka? Ngemis minta-minta. Masjidil Haram, gitu juga. Kita sholat utik-utik banyak sama anak-anak, sama orang-orang perempuan minta begitu. Orang miskin tugas pergi haji ke sana tujuannya masalah biar pulang modal nanti begitu pulang haji. Yang ketiga, wal ulama lisum'ati. Orang pintar pergi haji buat sum'ah, buat pamer nama baik. Saya pernah haji 7 kali. Saya pernah haji 4 kali. Jangan hitung masalah kebaikan kita pada Allah, ibadah pada Allah. Jangan dihitung itu. Saya sudah haji nih, umroh sekian kali. Itu namanya sum'ah, bukan niat karena Allah. Walitajir litijarah. Yang keempat, pedagang pergi haji buat dagang di sana, datang ke sana bawa macam-macam nanti jual di sana. Orang Bekasi bawa jilbab, ibu sekalian sekoper di bawah, dijual nanti di maktab. Pas pulangnya bawa minyak wangi, jual minyak wangi pulangnya. Itu orang Bekasi, orang Jakarta. Karena pernah ketika saya mau lihat ibu sekalian jilbabnya, jilbab kayak apa saya? Jilbabnya punya orang Tambun. Tanya ke Ustazah Wardah itu, orang Tambun pada dagang ke sana bawa jilbab jual di sana. Itu namanya tajir litijarah. Ini penyebab yang pertama. Kenapa ke orang haji banyak tapi kita hajinya sedikit? Karena hajinya kurang ikhlas karena Allah. Satu. Yang kedua, hartanya harta yang gak halal. Dikatakan, idza hajjata biman aslu suhtun mahajat ila hajjatil air. Kalau Anda haji dengan haji yang uangnya asalnya kagak bagus, tuh. Harta yang zolim, harta yang halal, engkau nggak haji kecuali al-air yang haji. Ontaknya yang haji, pesawatnya yang haji, ya, mobil yang haji, orang yang nggak haji. Pengen begitu? Kita berangkat pakai mobil, pesawat, ibu sekalian di sana nanti mengenai kendaraan macam-macam, pulang sampai di rumah. Yang haji bukannya orangnya. Siapa yang haji? Yang haji kendaraannya. Kenapa? Karena uangnya nggak halal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa ke orang haji ibu sekalian hajinya kagak Allah terima, sedikit yang Allah terima? Yang dibawa bukan hati yang bersih, bajunya putih. Maaf, dari Ratib baju putih, berangkat baju putih,
ihram baju putih, tapi hatinya kagak putih. Kan apa kata Allah pada Rasulullah? Ya khal mursalin, khal munzirin, anzir qauma la tadkhulu buyutan min buyuti illa biqulubin salimah. Hai Rasulullah, peringatkan ke umat kamu semua, jangan masuk ke rumah aku kecuali bawa hati yang salimah, hati yang bersih kita bawa. Baju boleh warna-warni, baju putih gampang cucinya, Bu sekalian. Tuh banyak orang dari daerah lain, negara lain bajunya bukan baju putih. Boleh nggak orang pakai baju hitam ketika ihram? Boleh. Lihat orang apa sekarang, orang Aljazair bajunya hijau, Ibu. Rata-rata begitu. Kita yang baju putih dari Malaysia. Qulubin salim, wajah hati yang selamat, hati yang bersih, yang pertama. Kedua, alsinatin shadiqah, bawa lisan yang jujur, lisan yang benar, jangan bohong. Belum berangkat haji bohong sama suami, belum berangkat haji bohong sama anak, bohong sama yang lain. Bohong itu lemparin sebelum berangkat haji. Paham? Oh, hati yang bersih, bawa lisan yang shadiqah. Yang ketiga, aidin naqiyah, bawa tangan yang bersih, teruskan perbuatan yang baik. Bisa jadi apa yang kedua? Hartanya harta yang halal, aidin naqiyah. Keempat, furujin tahirah, bawa dosa-dosa yang, jangan dosa yang besar. Taubatan nasuha saja ya. Angkat haji taubatan nasuha. Kalau sama manusia punya dosa, datengin, minta maaf. Sama orang tua apalagi minta rebotnya. Sama suami pun, sama suami nanti bisa akan berangkat sama-sama, minta rebot dari sana. Ini 4 penyebabnya. Kenapa para ibu sekalian kan banyak orang yang hajinya katakan oleh Umar bin Khattab, al-waqtu katsir wal hajju qalil. Yang berangkat haji banyak, tidak hajinya sangat sedikit. Para ibu, mudah-mudahan 3-4 jam saya sampaikan Ibu, semoga ada manfaatnya, insya Allah. Ya, semoga jangan lupa doakan. Pertama, kita doakan beliau Ibu ya, tadi sudah. Para ustazah sudah mendoakan. Allah kabulkan doanya, insya Allah hadiah makbul, hadiah mabrur. Kemudian buat para ustazah doakan kami, terutama at-taqwa secara keseluruhan. Ibu, ustazah yang ini, ketika saya ketemu beliau di kelas yang lain ya, masih muda-muda gitu. Karang tentunya jadi sudah yang jelas nggak bisa ditutupin, nggak bisa diapain, tutupin. Saya sudah berumur 73 tahun, masih muda Ibu. Tapi kan saya tadi itu kurang tidur, maka sedikit kuat dari mobil saya kayak begini. Ketika Ibu sedikit agak narik, saya katakan tolong, takut nanti jahat. Masalah ya, itu penyakit orang tua. Saya katakan, doakan saya sebagai abidah, ustazah hajah, apa namanya, Wardah Ibu, ustazah hajah Ulfa, ustazah hajah Solihah, terutama juga yang sudah kepala lebih banyak daripada saya 7-nya. Juga jangan tinggalkan kita punya Uni Ustazah Hajah Darmiyati. Mudah-mudahan memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, amin ya robbal alamin wa barakatuh.